Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahhabun Nabi ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Nabi, malam hari ini kita bisa bermuajah kembali di program unggulan kita Nabi, yaitu program obrolan religi. Dan pada perjumpaan kita kali ini Nabi, Al bisa menemani Anda semua Nabi. Dan untuk tema kita yang akan kita obrolkan pada perjumpaan kita kali ini yaitu seputar tentang permasalahan sholat Jumat Nabi. Di mana untuk pelaksanaan sholat Jumat ini untuk beberapa pekan kemarin Nabi ada sedikit problem atau permasalahan ketika akan melaksanakan ibadah sholat Jumat ini Nabi. Dan alhamdulillah malam hari ini di samping kami ada narasumber kita Nabi. Beliau sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Asuhan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, yaitu Al-Habib Idrus Al-Hasni. Kita sapa beliau dulu Nabi pada malam hari ini. Assalamualaikum Habib. Kabar sehat walafiat Habib ya? Alhamdulillah kabar baik. Dan tadi sedikit sudah kita singgung ini Habib seputar tentang permasalahan sholat Jumat ini Habib. Sedikit paparan pada malam hari ini, tafadhol Habib untuk Ahbab Nabi semuanya. Terkait dengan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah ini menjadi kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Dan ini dijelaskan sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait." Wahai orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan di sini mengkhitab kepada orang-orang yang beriman. 2, 3. Di sini sebenarnya daripada kalimat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahbab Nabi ayyuhal muslimun al-kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Nabi, malam hari ini kita bisa Asuhan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir pada malam hari ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat ya? Baik. Dan tadi sedikit sudah kita singgung ini Habib seputar tentang permasalahan sholat Jumat ini. Sedikit paparan pada malam hari ini. Tuan atau ada panggilan untuk pelaksanaan sholat ada di hari Jumat. Ini maksudkan yang di sini yaitu daripada sholatul Jumat. Maka dinyatakan apa? Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah untuk menuju kepada zikir Allah, mengingat kepada Allah. Yang dimaksudkan yaitu dalam pelaksanaan sholat. Nah, ila dzikrillah ay ila sholat itu menuju kepada pelaksanaan sholatul Jum'ah. Wadharul bai, dan tinggalkanlah segala perniagaan, segala yang bisa menyibukkan sehingga bisa menjadi sebab untuk meninggalkan daripada sholat Jum'ah. Nah, ini menjadi sebuah kewajiban yang telah disepakati oleh para ulama bahwasanya sholat Jumat itu wajib. Ya, hanya saja sebagaimana penjelasan dalam hadis bahwasanya kewajiban sholat Jumat seperti ada yaitu daripada kaum laki-laki yang baligh, berakal, di mana dia adalah orang yang hur, merdeka, bukan hamba sahaya, serta dia daripada orang-orang yang mukimin, orang-orang yang dia berada di tempat domisili, ya, bukan seorang yang musafir atau yang lagi bepergian, dan juga dia adalah orang yang mampu, ya, di dalam melaksanakan sholatul Jum'ah. Karena itu sholat Jum'ah dinyatakan tidak wajib bagi orang yang bukan Islam, nggak wajib karena bukan orang yang beriman, ya. Orang yang artinya dalam masalah ini adalah kafir yang asli, ya, terlahir dari orang tua yang kafir, kemudian yang masih kecil belum baligh tidak menjadi kewajiban, walaupun sebagaimana dalam hukum sholat-sholat yang lainnya tatkala berumur 7 atau umur 10 tahun maka orang tua wajib memerintah anak, termasuk dalam pelaksanaan sholatul Jumat bisa, walaupun tidak menjadi kewajiban. Kemudian juga yaitu orang yang tidak berakal alias gila tidak menjadi kewajiban.
atau hamba sahaya yang bukan merdeka tidak menjadi kewajiban, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk sholatul Jum'ah walaupun baligh dan berakal. Begitu juga ya daripada laki-laki harus laki-laki hingga perempuan tidak ada kewajiban. Harus orang yang berdomisili sehingga orang yang lagi musafir tidak ada kewajiban, atau orang yang tidak mampu seperti halnya orang yang tengah sakit maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Bagi orang yang kewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'ah ditekankan di sini untuk bisa mengerjakan sholatul Jum'ah, ya, untuk bisa mengerjakan sholatul Jum'ah, dan haram bagi mereka termasuk daripada dosa besar yaitu meninggalkan daripada kewajiban sholatul Jum'ah. Ya, termasuk daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul al-jumu'at aw la yakhtimanallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Ya. Dan ada beberapa kaum ini mereka di mana mereka meninggalkan daripada beberapa sholatul Jum'ah. Ataukah kalau sudah mereka meninggalkan itu sholat Jum'ah, Allah akan menutup daripada hati-hati mereka daripada menerima kebaikan-kebaikan, dan dia dinyatakan nantinya menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, dalam satu hadis juga nyata, man taraka salasa jumu'atin muta'ammidan khatamallahu ala qalbi, Allah akan menutup hati daripada orang yang meninggalkan sholat Jum'ah hingga 3 kali. Kalau memang ditinggalkan dengan cara sengaja, ya, padahal dia adalah termasuk orang-orang yang wajib sholat Jum'ah, namun ditinggalkan dengan cara sengaja, Allah menutup daripada hatinya dia. Nah, ini bagi orang yang mengerjakan sholatul Jum'ah, maka cukup baginya sehingga tidak perlu lagi untuk mengerjakan sholat zuhur. Termasuk walaupun bagi orang yang tidak wajib seperti hamba sahaya, perempuan, ya, sehingga perempuan kalaupun mengerjakan sholat Jum'ah bagaimana? Maka sholat Jum'ahnya adalah sah dan telah tercukupi daripada mengerjakan sholat zuhur, sehingga enggak perlu lagi bagi mereka untuk mengerjakan sholat zuhur. Nah, ini sekelumit ya pemaparan daripada sholatul Jum'ah. Nah, Baik, jadi yang kita garis besar di sini Ustadz, bahwasanya kewajiban untuk sholat Jumat ini baik yang laki-laki wajib, tapi untuk perempuannya tidak wajib begitu Ustadz ya? Ya, untuk masalah kewajiban tidak, namun kesahannya tetap sah. Makanya tadi kalau sudah mengerjakan sholat Jum'ah, maka cukup bagi perempuan itu hingga nggak perlu lagi untuk sholat zuhur, begitu. Nah, baik. Dan juga Ustadz, untuk beberapa syarat tadi sudah sedikit disinggung juga Ustadz. Nah, ini yang perlu kita pahami juga Ustadz mengenai rukun-rukun yang dilaksanakan untuk sholat Jumat ini Ustadz. Apa saja Ustadz? iya, daripada kalau untuk permasalahan tentang rukunnya, sholat Jumat itu sebagaimana rukun-rukun daripada sholat-sholat yang lainnya, sehingga sama persis daripada rukunnya. Hanya saja nanti ada syarat sahnya. Ya, yang mana syarat sahnya ini di samping syarat sah daripada sholat, ada beberapa juga syarat yang ditambahkan di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Ya, ini menjadi syarat, ya, syarat untuk kesahannya daripada sholatul Jum'ah secara khusus. Ya, jadi kalau untuk rukun nggak ada beda dengan rukunnya daripada sholat fardu yang lain. Hanya saja nanti untuk kalau rukun khutbah lah itu baru ada namanya rukun. Kalau untuk rukun sholat Jum'ah sebagaimana rukun daripada sholat fardu yang lain. Namun untuk syarat persyaratan kesahan daripada sholat Jum'ah, nah di sini ada tambahan syarat di samping syarat daripada sholat fardu yang lain. Ya, kalau syarat fardu yang lain kan diantaranya kan juga apa, harus suci dari 2 hadat, suci daripada najis, kemudian dia harus mustaqbilal kiblah, harus setelah masuk waktu dan yang lain sebagainya. Ada lagi tambahan, ya, daripada syaratnya untuk pelaksanaan sholat Jum'ah, diantaranya yaitu harus pelaksanaannya di waktu sholatul zuhur, ya, yang sekiranya cukup bagi untuk melaksanakan 2 khutbah dan juga 2 rakaat sholat Jum'ah itu di waktu zuhur. Karena itu tidak sah dilaksanakan Jum'ah kalau dilakukan di luar zuhur. Itu yang pertama. Kemudian di antara syaratnya yaitu apa? Harus didahului dengan 2 khutbah. Ya, didahului dengan 2 khutbah.
Nah, karena itu kenapa penempatan khutbah Jum'ah berbeda dengan khutbah yang lain? Ya. Kalau kita lihat sholatul Id, sholat Idain, Idul Fitri, Idul Adha, ada khutbahnya. Sholat istisqa, minta hujan, ada khutbahnya. Sholat gerhana, ada khutbahnya. Seluruh di sholat-sholat ini khutbahnya adalah setelah sholat, bukan sebelum sholat. Karena memang sebenarnya tempatnya khutbah itu nasihat adalah setelah sholat, bukan sebelum. Nah, cuma kenapa kok Jum'ah? Ini menjadi khusus kok di waktu sebelum sholat. Karena 2 khutbah dalam Jum'ah menjadi syarat untuk kesahannya daripada sholat Jum'ah. Ini yang membedakan. Sedangkan syarat secara usul harus an yataqaddama alal masyrut fil waqi', dalam kenyataannya syarat harus lebih dahulu daripada yang disyarati. Yang disyarati adalah sholat Jum'ah, syaratnya adalah 2 khutbah. Syarat harus lebih dahulu daripada sholat Jum'ahnya. Ibarat seperti orang sholat, syarat sahnya sholat harus bersuci, harus dia punya bersuci dulu baru sholat. Bukan sholat baru bersuci, atau di tengah sholat dia bersuci. Nah, ini kan, karena menjadi syarat, makanya harus lebih dahulu daripada pelaksanaan sholat. Di samping itu harus bilangannya nanti adalah 40, yang ini mustautinin, orang-orang yang berdomisili di tempat tinggal aslinya, menetapnya dia, ya, 40 yang termasuk orang yang wajib Jum'ah, yaitu baligh akil, ya, yang hur, merdeka, laki-laki dan lain sebagainya tadi. Nah, dan itu pun juga mulai awal dari sholat sampai hingga akhir pelaksanaan sholat masih berjumlah tetap 40. Ini menjadi syarat, ya. Dan itu pun juga harus mustautin, ya, orang yang berdomisili, itu menjadi ketentuan syarat di dalam pelaksanaan sholatul Jum'ah. Nah, Baik, jadi sedikit tadi kita garis bawahi Ustadz mengenai khutbah ini Ustadz. Nah, kemarin ada sedikit permasalahan yang dilaksanakan ketika ada khutbah Jumat ini Ustadz. Ada di salah satu pihak bilang bahwasanya boleh diminimalkan, hanya diambil beberapa kewajibannya saja, atau boleh dipanjangkan begitu Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz pandangan Islam Ustadz? ya, permasalahan sebenarnya terkait daripada khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu ada rukun-rukunnya, ya, dan ada juga tambahan untuk kesunahannya. Dalam rukun-rukunnya itu, ini yang harus dipenuhi di dalam khutbah, 2 khutbah dalam Jum'ah, yaitu ada 5. Yang pertama mengucapkan alhamdulillah, hamdulillah, bisa dari alhamdulillah, ahmadulillah, ahmadullah, itu semuanya bisa. Hamdanillahi pun juga bisa, ya, dari macam-macamnya, tapi harus alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, minimalnya cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, wal wasiyah bittaqwa. Ya, al wasiyah bittaqwa, mengucapkan biasanya dengan apa? Usikum wa nafsiyah bittaqwallah, atau ittaqullah haqqa tuqatih. Ya, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu sudah bisa menjadi bagian daripada wasiat dengan takwa. Ya, kemudian yang keempat yaitu membaca 1 ayat daripada ayat Al-Quran. Ini disyaratkan harus memberikan pemahaman. Ya, bukan syarat walaupun 1 ayat tapi tidak memahamkan maka tidak cukup. Itu dalam pendapat Ibn Hajar harus 1 ayat penuh. Berbeda dengan pendapat Imam Romli yang cukup sepenggal ayat, yang penting memahamkan. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu doa. Nah, untuk yang 1, 2, 3 di setiap khutbah pertama dan kedua harus ada. Sedangkan pembacaan ayat Al-Quran 1 ayat yang tadi itu bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Afdalnya di akhir khutbah pertama. Makanya biasanya para khatib itu kan sebelumnya membaca ayat, kemudian barakallahu lakum fil Qur'anil azim dan seterusnya, setelah itu duduk. Ya, ini kemudian berikutnya yaitu doa, dan doa tempatnya harus di khutbah yang terakhir. Ya, di khutbah yang kedua, khutbah yang terakhir. Ini menjadi rukun. Nah, adapun isi daripada khutbah ini bagaimana? Nah, itu rukun. Rukun pun isinya khutbah itu wasiat bittaqwa. Isinya adalah bisa ditambahkan dengan mawaid, nasihat-nasihat. Ya, ini permasalahannya. Ya, dalam nasihatnya bolehkah diperpanjang atau bagaimana?
Sebenarnya untuk kesunahan daripada Nabi itu apa? Justru fal yukhaffifil khutbah fal yutawwilis shalah. Khutbahnya diringankan, pelaksanaan sholatnya khusyuk dan lama. Itu kalau daripada tuntunan Nabi. Hanya saja mutaakhirin ini punya pandangan lain. Karena apa? Dalam pertimbangan mengumpulkan manusia sebegitu banyak itu adalah kesulitan, khususnya bagi orang-orang yang terjun dalam urusan duniawi, pekerja. Mereka tidak akan gampang untuk berkumpul, hadir pengajian atau lainnya kecuali dalam sholatul Jum'ah. Sehingga disitulah kesempatan untuk menyampaikan nasihat. Makanya dari mereka apa? Menganggap istihsan, ya, menganggap hal yang baik untuk apa di akhir zaman ini, sehingga memperbolehkan dan tidak menganggap itu hal yang makruh, ya, di dalam memperpanjang dalam khutbah itu. Nah, Baik, tadi juga sedikit disinggung ini Ustadz mengenai batas minimal makmum yang dianjurkan untuk sholat Jumat. Tadi ada 40 orang begitu Ustadz ya. iya. Nah ini apabila Ustadz terjadi di satu masjid yang akan dilaksanakan sholat Jumat Ustadz. Nah ternyata jumlah makmumnya tidak sampai 40 Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz? Apa tetap dilaksanakan sholat Jumatnya apa bagaimana Ustadz? Dalam hitungan untuk pelaksanaan jumlah daripada makmum jamaah yang akan mengerjakan sholat Jumat itu memang dalam pendapat yang paling kuat, terlebih khususnya dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i harus mencapai 40 orang yang terpenuhi syarat untuk wajib Jum'ah. Jadi enggak semua hitungan 40. Ya, jadi enggak semua masuk dalam hitungan 40 tapi orang-orang yang wajib Jum'ah. Ini yang pertama. Kemudian kalau kurang daripada 40 maka bagaimana? Nah, ini yang jadi permasalahan, ya. Dalam pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dinyatakan hukum Jumatannya adalah tidak sah. Nah, kemudian permasalahannya sehingga dari sini bagaimana kalau dalam satu daerah jumlah yang wajib Jum'ah atau yang hadir daripada sholat Jum'ah tidak akan pernah sampai 40. Nah, ini jadi permasalahan. Bagaimana hukumnya di sini? Nah, di situ sebenarnya kalau memang orang yang wajib Jumatnya tidak mencapai 40, kemudian dia tidak daerah situ, desa itu tidak bisa mendengar panggilan sholat Jumat dari daerah lain yang ada di sekitarnya, maka sebenarnya bagi desa itu tidak wajib baginya mereka untuk sholat Jumat, sehingga langsung diganti sholat zuhur. Hanya saja dari sebagian ulama berpendapat demikian. Kalau seandainya jamaah kurang dari 40, mereka hendaknya tetap mengerjakan sholat Jum'ah, mengikuti pendapat daripada ulama yang membolehkan kurang dari 40. Karena banyak daripada pendapat ulama itu, ya, terkait daripada bilangan jamaah dalam sholat Jum'ah. Ada yang bahkan lebih dari 40, 80 menjadi syarat. Jadi kalau masih kurang dari 80 walaupun lebih dari 40 nggak sah. Itu. Ada yang 18, ada yang 12 seperti pendapatnya Imam Malik. Bahkan ada yang cuma 3. Nah ini yang cuman daripada pendapat Imam Abu Hanifah, hanya saja pertimbangan kalau pendapat Imam Abu Hanifah ini ada ketentuan syaratnya harus mendapatkan izin daripada imam, yaitu pemimpin di daerah setempat. Itu kalau dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Malik 12 itu boleh tapi harus dilaksanakan adalah di masjid. Itu jadi syarat. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada beberapa ulama mazhab Syafi'i membolehkan walaupun kurang dari 40. Nah, sebenarnya itu bisa untuk diikuti. Hanya saja karena masih muncul khilaf, dianjurkan setelah sholat Jumat untuk mengerjakan sholat zuhur. Ini bisa termasuk bagi kondisi-kondisi seperti saat ini, saat kita di tengah ditimpa wabah seperti corona ini. Ya, sehingga yang perlu dipahami sebenarnya memang Jumatan itu adalah sifatnya itu tersentral untuk menunjukkan syiar. Tapi bukan berarti harus sentral hanya dalam satu masjid. Itu. Ya, sehingga tatkala diperlukan untuk lebih daripada satu tempat, maka boleh, seperti enggak cukup dalam satu masjid, namanya ta'addudul Jum'ah. Dinamakan dengan ta'addudul Jum'ah. Ya, itu pelaksanaan sholat Jumat dalam satu daerah tapi lebih dari satu tempat. Nah itu, dan tidak menjadi syarat harus di masjid dalam pendapat Imam Syafi'i.
Kecuali kalau ingin keluar daripada pendapatnya Imam Malik juga, maka bagaimana? Laksanakan di masjid. Kalau kurang dari 40 maka boleh, tapi pendapat Imam Malik dengan syarat harus di masjid. Nah, walaupun dalam mazhab Syafi'i sendiri ada, walaupun bukan masjid. Nah, sehingga dari sini sebenarnya apa? Bisa sebenarnya untuk pemecahan supaya enggak tersentral, terfokuskan daripada konsentrasi masa untuk sholat Jumat itu dalam satu tempat saja. Nah, sehingga beberapa tempat bisa dipakai untuk pelaksanaan sholat Jumat begitu. Nah, hanya saja kayak tadi karena masih khilaf ya, paling afdolnya setelah sholat Jumat diulangi dengan mengerjakan sholat zuhur. Ya, nah ini sehingga apa? Kalaupun Jumatnya menurut sebagian ulama dianggap tidak sah, dia sudah mengerjakan sholat zuhur. Nah. Baik, jadi memang ada banyak perbedaan juga Ustadz ya antara empat mazhab yang ada untuk permasalahan pelaksanaan sholat Jumat ini Ustadz ya. Iya, betul. Dan mengenai jumlah ini Ustadz, karena ada beberapa problem atau ada beberapa permasalahan kemarin juga Ustadz, bahwasanya ada di suatu tempat yang dimana sudah berkumpul 40 orang di satu masjid tersebut tapi tidak dilaksanakan sholat Jumat begitu karena ada larangan dari pemerintah begitu. Iya, ini yang patut untuk dipahami. Terkadang ada kesalahan di daerah daripada persepsi dan pemahaman daripada masyarakat kita, ya. Terkait daripada pelaksanaan sholat Jumat. Dan ini pun juga yang jadi timbul permasalahan juga terkadang juga daripada kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan untuk wabah virus corona seperti yang banyak sekarang terjadi ini, di mana terkadang dari pemerintah memberikan kebijakan untuk pelarangan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, yang jadi timbul permasalahan yang itu di luar logika kita akhirnya, yaitu apa? Sholat Jumat dilarang, tapi sholat fardu yang lainnya tidak. Itu yang jadi timbul permasalahan. Nah, kalau memang karena faktor karena sholat Jumat memang jumlah masanya, jamaahnya lebih banyak jauh dibandingkan kalau sholat fardu biasa. Iya, tapi tetap itu akan memancing untuk terjadinya kerumunan, kan gitu kan? Ya, ini yang jadi timbul permasalahan kan gitu. Memancing untuk terjadinya kerumunan massa. Nah, yang seharusnya memang kalau pelarangan untuk terjadinya kerumunan itu dalam sholat Jumat, ya begitu juga dalam sholat jamaah yang lainnya, yaitu sholat fardu yang lainnya. Nah, ini tapi kenapa terfokuskan itu kebijakan hanya dalam sholat Jumat? Itu yang jadi permasalahan. Yang pertama sebenarnya akhirnya di sini terkadang daripada kalau masyarakat kita memiliki pemahaman yang ya wallah alam, karena memang kurang memahami daripada ilmu agama sehingga ada pemahaman yang salah hingga melaksanakan hal yang salah di luar daripada syariat Islam kita. Karena menganggap larangan daripada pemerintah untuk pelaksanaan sholat Jumat, pada hakikatnya sebenarnya bukan ke sholat Jumatnya, kan gitu kan, tapi kerumunan masanya. Nah, itu kan permasalahannya. Nah, sehingga dari masyarakatnya tetap masa ini tetap berkumpul karena dilarang pemerintah, enggak ngerjakan sholat Jumat, malah mengerjakan sholat zuhur. Ini semakin bermasalah. Kenapa? Orang-orang yang wajib Jumat ini perlu ya untuk digarisbawahi dan dipahami. Orang-orang yang wajib Jumat ya, maka bagaimana dia tidak diperkenankan bagi mereka untuk mengerjakan sholat zuhur kecuali dalam waktu yang sekiranya tidak lagi cukup dipakai untuk sholat Jumat. Dari waktu zuhur itu tidak bisa lagi cukup untuk digunakan untuk sholat Jumat. Dalam artian apa? Untuk 2 khutbah yang singkat dan 2 rakaat sholat Jumat nggak cukup. Baru boleh sholat zuhur saat itu. Selama waktu untuk zuhur ini masih cukup digunakan untuk mengerjakan sholat Jumat. Nah, sekarang anggaplah berapa menit yang cukup untuk mengerjakan 2 khutbah dan 2 rakaat sholat ini. Misal anggaplah itu adalah 10 menit atau kurang dari 10 menit. Maka selama waktu zuhur masih lebih dari itu, tidak diperkenankan sama sekali bagi orang yang wajib Jumatan untuk sholat Jumat. Kalau untuk sholat zuhur ya, untuk sholat zuhur. Kalau mereka mengerjakan sholat zuhur, maka zuhurnya dinyatakan tidak sah.
Nah, permasalahan enggak sholat Jumat terkumpul dengan yang memenuhi syarat untuk pelaksanaan sholat Jumat 40 orang, bahkan lebih 70 orang ya dalam satu masjid. Kerjakan sholat Jumat yang wajib, tidak sah ngerjakan sholat zuhur. Kenapa? Sudah terkumpul syarat untuk bisa terpenuhi sholat Jumat. Malah sholat zuhurnya tidak sah kalau dilakukan itu. Semakin berdosa. Sudah ninggalkan Jumat, zuhurnya enggak sah. Sekarang kalau memang sudah tahu sekarang wajib ngodoi zuhur. Karena zuhur yang saat itu dikerjakan tidak sah. Kenapa? Dikerjakan zuhur itu dalam waktu masih cukup untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu. Nah. Baik, ini ada beberapa program Ustadz yang disampaikan oleh pemerintah, bahwasanya ada memang beberapa programnya, yaitu pemerintah menghimbau untuk beribadah di rumah begitu Ustadz. Nah, ini bahkan ada juga sedikit merujuk kepada pelarangan untuk sholat Jumat atau sholat di masjid bergerombol begitu Ustadz, atau berkerumunan. Nah, ini bagaimana Ustadz jika sudah keluar pelarangan untuk ibadah sholat Jumat di masjid begitu Ustadz, yang dimana pelarangan ini memang dijatuhkan langsung oleh pemerintah. Nah, untuk orang-orang atau masyarakat Ustadz, apakah gugur kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat begitu Ustadz? Iya, yang pertama, tatkala keluar pelarangan, kalau sekedar itu adalah himbauan dan bukan berupa larangan, maka bagi kita sebagai masyarakat ini harus mementingkan dan memandang bagaimana kondisi daerah kita. Jadi harus sifatnya itu tahu dengan kondisional akan daerah kita. Daerah kita masih dirasa masuk daerah aman ataukah sudah daerah zona merah yang sangat berbahaya itu. Tatkala masih zona aman, maka tetap wajib kita dan sebenarnya tidak menjadi kewajiban kita untuk mengikuti himbauan daripada pemerintah. Ketika dalam zon kita, persangkaan kuat kita masih bisa aman untuk mengerjakan ibadah. Itu yang pertama. Namun kalau sudah keluar daripada larangan, dan perlu dipahami, tatkala belum ada larangan dari pemerintah, pihak takmir masjid tidak boleh untuk menghalangi jamaah daripada mengerjakan sholat untuk di situ. Dengan cara apa? Menutup masjid. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, masjid sementara seperti halnya sudah disegel, nggak boleh untuk dipakai sholat. Ya, padahal belum ada larangan dari pemerintah. Ini sebenarnya tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bagaimana dalam Al-Qur'an, "Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Siapa sih yang lebih zalim daripada orang yang mencegah orang lain untuk masuk ke masjid-masjidnya Allah untuk tujuan zikir kepada Allah? Bahkan lebih daripada itu, berusaha untuk merobohkan masjid, bukan sekedar mencegah orang untuk ibadah. Ya, mungkin bisa lebih daripada itu. Ya, tujuannya bisa jadi juga untuk masjidnya supaya enggak ada yang sholat ibadah di masjid. Apalagi mencegah untuk berusaha untuk merobohkan daripada masjid. Mereka lah adalah orang-orang yang mana tidak akan memasukkan kecuali mereka dalam keadaan ketakutan, dan dia akan mendapatkan kehinaan ada di dunia, di akhirat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, mendapatkan azab yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Jadi terkait bagaimana dengan jamaah. Ya. Kalau sudah ada sebenarnya pelarangan dari pemerintah, karena memang menganggap kondisi sudah yang dirasa bahaya dalam pertimbangan pemerintah, misalkan walaupun mungkin daerah itu untuk yang suspek itu mungkin tidak ada, kalau perlu yang positif misalkan terkena virus corona tidak ada, tapi sudah dirasa sangat membahayakan ya untuk terjadinya penyebaran virus. Maka bagaimana misalkan kalau memang itu menjadi ketentuan pelarangan secara tegas dari pemerintah, barulah di sini sebenarnya kalaupun masjid itu tidak dipergunakan, maka tidak ada permasalahan. Artinya tidak menjadi dosa bagi takmir ketika sudah ada pelarangan daripada pemerintah. Lah, tatkala masjid itu tidak digunakan,
Maka bagaimana dengan ibadah sholat Jum'ahnya bagi masyarakat? Nah, kembali seperti halnya yang tadi. Ya, kita ini dengan cara bagaimana ketika menghadapi hal kondisi yang demikian ini, ya, maka sebenarnya ulama itu lebih mengarahkan untuk jangan sampai kita meninggalkan ibadah ada khususnya terlebih di hari Jum'ah. Ya, supaya apa? Ini menjadi Sayyidul Ayyam, hari untuk kita sebenarnya fokus dalam ibadah. Tapi yang dikhawatirkan justru saat-saat yang mulia itu malah orang-orang justru banyak meninggalkan soal ibadah yang utama, yaitu sholatul Jum'ah. Ini sebenarnya bahaya. Ya, yang menjadi kekhawatiran, wabah ini adalah juga musibah daripada Allah. Tapi ketika masyarakatnya tidak tambah kembali kepada Allah, Allah semakin menurunkan musibah yang lebih berat lagi, lebih besar lagi. Ini semakin membahayakan kepada umat. Ini yang pertama. Sehingga karena itu justru perlunya kita untuk menghimbau, memberikan himbauan kepada masyarakat dan memberikan pemahaman bahwasanya pelaksanaan sholat Jumat itu sebenarnya kalau memang daerahnya tidak benar-benar sangat membahayakan di dalam penyebarannya, maka kasihlah solusi oleh pemerintah itu dengan apa? Bukan sekedar pelarangan, tapi kasih solusi bagaimana cara beribadah dengan benar, cara beribadah sholat Jumat atau sholat jamaat dengan aman. Itu harusnya. Ya. Yang dikhawatirkan juga kadang-kadangnya Pak, yang jadi permasalahan sekarang ya sebenarnya titik untuk kerumunan massa itu tidak hanya di masjid. Itu yang perlu dijadikan permasalahan yang sekarang. Ya, kenapa yang jadi fokus mereka itu ke masjidnya atau ke tempat-tempat ibadah yang lainnya? Kalau perlu misalkan ke gereja atau yang lainnya lah. Tapi kenapa ke tempat ibadah? Ya, nah, terkadang yang jadi permasalahannya apa? Mall masih buka, nah, ini jadi masalah, ya kan? Atau pasar bahkan, atau kalau perlu warung-warung yang di situ bahkan bisa menjadikan kerumunan massa yang lebih bahaya dari sholat Jumat. Nah, orang sholat Jumat dalam keadaan bersih semuanya. Karena diawali dengan mandi, dia kemudian masih berwudu, dia dalam kondisi bersih. Tapi orang yang di pasar lebih banyak untuk mudah terinfeksi dengan virus, untuk dia terkena dengan yang kotor dan bakteri atau bahkan virus daripada orang yang di masjid, sebenarnya gitu. Ini kan baiklah kalau memang untuk tapi kalau seandainya perlu juga cari solusi pengamanan untuk pelaksanaan ibadah. Itu misal dalam jarak yang aman. Kalau perlu penataan softnya, katanya jarak amannya adalah 1 meter atau bukan lebih, boleh. Apakah itu tidak menghilangkan fadilah jamaah? Nah ini, walaupun dalam pendapat Ibn Hajar menyatakan hilang fadilah jamaah, tapi pendapat Imam Romli juga yang masih kuat menyatakan yang hilang bukan fadilah jamaah, fadilah soft saja yang hilang. Jadi sholat jamaah tetap dapat pahala 27 derajat, tapi untuk tambahan pahala karena soft, penataan soft yang rapi, itu yang rapat itu hilang. Hanya fadilah soft saja yang hilang. Pahala untuk soft itu yang hilang, tapi pahala jamaah tetap didapatkan. Nah, ini jadi kan bisa ya untuk penyebaran penggunaan hand sanitizer, penyediaan daripada tempat cuci tangan dengan sabun antiseptiknya dan lain sebagainya. Nah, sehingga orang-orang yang masuk situ pun steril, kalau perlu pakai penggunaan alat untuk mengukur daripada suhu tubuh dan lain sebagainya. Itu semuanya kan sebenarnya. Ya. Kalau orang di rumah sakit aja bisa dengan aman, kenapa di masjid tidak bisa dijadikan aman? Kalaupun sudah, pemerintah sudah bersifat tanpa pandang, tanpa untuk memberikan solusi dan lainnya, sehingga dilarang. Kalau perlu menindak tegas orang yang ke masjid, dihukum. Ya, kalau perlu kita sebagai umat Islam jangan meninggalkan ibadah sholat Jum'ah, tapi tetap kerjakan di rumah mengikuti pendapat daripada orang-orang ulama yang membolehkan kurang daripada 40. Kita berapa?
keluarga kita atau dengan tetangga yang ada di sekitar samping rumah kita ajak sholat walaupun dengan softnya tadi jarak 1 meter ya, mungkin mendapatkan 12 orang, udah kerjakan. Ya, kerjakan sholat Jumat. Untuk khutbah Jumatnya diperingkas hanya dengan rukun-rukunnya saja, kerjakan sholat Jumat 2 rakaat. Nah, setelahnya ulangi dengan mengerjakan sholat duhur. Sudah selesai. Nah, artinya apa? Orang tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ya, jangan kita semakin jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik Ustadz, tadi seputar tentang solusi yang bisa diberikan untuk tetap memperbolehkan sholat di masjid begitu Ustadz. Yeah. Tadi kan ada di tempat-tempat lain seperti di mall ataupun di bank-bank konven yang dimana mereka ini menyediakan tempat untuk cuci tangan, hand sanitizer, bahkan mereka juga menyiapkan untuk alat pengukur suhu begitu Ustadz. Yeah. Nah ini apabila Ustaz diadakan di masjid dengan menggunakan kas masjid begitu Ustaz. Nah ini bagaimana hukumnya? Diperbolehkan apa tidak ini Ustaz? Kalau memang itu adalah untuk kemaslahatan dari pelaksanaan sholat jamaah dan jamaah atau orang-orang yang melaksanakan sholat ada di masjid itu nggak ada masalah walaupun menggunakan daripada kas masjid. Itu diperbolehkan, tapi bukan untuk dibagi. Artinya apa? Fasilitas. Bukan untuk dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi satu orang kasih 1 botol hand sanitizer, lah membagi-bagi harta masjid itu dilarang. Karena harta masjid itu kedudukannya seperti halnya hartanya anak yatim. Sehingga apa? Enggak boleh bagi orang tua bagi-bagi hartanya anak yatim, tidak diperbolehkan. Jadi kalau itu adalah harta masjid maka tidak diperkenankan untuk dibagi-bagi itu. Ya, kalau hanya fasilitas nggak ada masalah fasilitas. Fasilitas apalagi itu ada daya tariknya untuk supaya menarik orang ke masjid. Nah, baik, jadi seperti tadi yang dipaparkan bahwasanya takmir sebenarnya tidak ada wewenang Ustaz ya untuk tiba-tiba menutup atau menggembok masjidnya untuk tidak dilaksanakan sholat Jumat begitu Ustaz ya. Baik, dan terakhir ini Ustaz yang lagi viral juga Ustaz di medsos bahwasanya ketika ada korban Ustaz, korban yang terkena virus atau wabah ini Ustaz. Nah, ini masyarakat banyak yang bingung dalam pelaksanaan memandikan atau mengurusi jenazahnya ini Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz ketika ada kasus seperti ini dalam hukum Islam? Iya. Sebenarnya analoginya kita ini ketika ada pertanyaan yang masuk juga seputar masalah korban daripada virus corona yang tidak dimandikan. Permasalahannya kabar ini pun masih simpang siur. Ada kabar daripada salah satu dokter menyatakan mereka tetap dimandikan, tapi banyak kabar menyatakan tidak. Nah, sebenarnya kita untuk kalau menetapkan daripada hukumnya bagaimana mereka tidak dimandikan dan yang lain sebagainya. Yang jelas ketika mereka adalah hukum asal, ketika mereka adalah orang yang Islam, mati dalam keadaan Islam, dan bukan orang yang dikatakan syahidud dunia, baik dunia saja atau dunia wal akhirah, yaitu orang yang mati di medan pertempuran. Karena orang yang mati syahid di medan pertempuran itu adalah orang yang tidak wajib untuk dimandikan, bahkan haram dimandikan, dan tidak boleh juga untuk disolati, hanya dikafani dan dikubur yang menjadi kewajiban. Nah, orang yang terkena wabah taun, penyakit virus semacam corona ini sebenarnya juga bisa kalanya menjadikan orang itu pun tercatat sebagai orang yang mati syahid, tapi syahid akhirat. Syahid akhirat itu statusnya sama seperti orang biasa, hanya nanti di akhirat dia mendapatkan pengampunan dari Allah. Seperti orang yang mati di medan pertempuran, tapi status dia di dunia seperti orang mati biasa. Dalam artian apa? Tetap kewajiban untuk merawatnya, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburnya itu adalah wajib, menjadi fardhu kifayah. Ya, sehingga kalau fardhu kifayah, ketika sudah ada yang mengerjakan maka gugur bagi semuanya.
Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan, maka seluruh orang Islam yang laki-laki yang tahu darah itu, ya, kalau mayitnya laki-laki atau perempuan juga, kalau mayitnya perempuan, terkena dosanya. Semuanya dinyatakan berdosa. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, ini hukum asal kalau yang mati Islam termasuk daripada wabah corona, tetap wajib tuh dimandikan, disolati, dikafani dan dikafani, disolati dan dikuburkan. Itu hukum asal pertama. Ya. Cuman permasalahannya ketika ada pertimbangan misalkan dari kedokteran ini membahayakan daripada virus. Kenapa? Karena mereka menyatakan virus ini tidak ikut mati dengan matinya korban. Itu yang jadi permasalahan. Nah, ini ketika kita ingin menjawab ini sebenarnya kita tidak bisa untuk menjawab dengan cara pasti kecuali dengan mendatangkan dinas kesehatan yang berkecimpung dalam urusan perawatan korban. Ya, kenapa demikian? Karena kita akan mereka-reka. Apa betul dengan bahaya? Ya, kenapa tidak menggunakan pakaian yang pengaman sebagai pengaman mereka menggunakan pakaian yang seperti astronot itu, ya? Ini pakaian untuk pengamannya apa itu PDP untuk alat-alat pengamanannya itu ya daripada para tim medis dan kedokteran saat penanganan mulai saat hidupnya saat sakitnya. Lah ini kan mereka menggunakan itu bahkan berkecimpung untuk membawa sakit dalam memindahkan dari rumah ke rumah sakit sampai proses karantina perawatan di rumah sakit pun mereka menggunakan itu tanpa khawatir karena walaupun dalam hati mereka masih khawatir tapi itu dianggap masih aman. Nah, apa semacam itu masih bisa menjadikan mereka aman atau tidak? Ya, terus terang saya sempat semalam berdiskusi dengan salah satu kawan yang dokter. Kita kepingin menggali informasi itu. Bahayanya seberapa sih? Taraf bahayanya itu tingkat bahayanya seberapa? Kalau menggunakan pengaman apakah masih bisa? Masih seperti menggunakan pakaian itu tanpa menyentuh. Nah, karena apa? Memandikan jenazah itu seperti mandi janabat. Orang yang terkena junub ya, mandi janabat itu seperti itu. Yang penting apa? Meratakan seluruh tubuh dengan air. Sehingga apa? Kalaupun tanpa nyentuh dengan disemprot semuanya yang mana air kemudian mengalir ke pembuangan limbah. Apakah tidak memungkinkan untuk kemudian setelah itu langsung kemudian dibungkus dengan kafan dan kantong mayat untuk kemudian dikuburkan, disolati dan dikuburkan. Nah, ini sampai sempat kita katakan seperti itu. Kenapa? Harus tahu loh ya. Pihak kedokteran harus tahu sampai kita tekankan. Karena kalau itu tidak dikerjakan, yang lainnya ikut dosa. Karena ini fardhu kifayah yang harus dipahami. Nah, kata mereka apa? Risiko masih tetap besar. Dan tidak hanya itu, katanya apa? Airnya setelah bekas pembasuhan itu pun masih berisiko besar untuk terkandung kandungan virus yang akan bisa mencemari kepada yang lainnya. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, itu yang harus kita juga kita sebenarnya ini pun masih akhirnya mereka-reka juga. Ya makanya dalam untuk jawabannya ya bisa dengan cara tafsil sebenarnya bagi kita. Ya kita perinci kalau memang masih ada kemungkinan tanpa membahayakan ya baik dari orang yang memandikan ataukah membahayakan kepada pihak lain seperti daripada air bekas basuhannya itu yang masih bisa membahayakan mencemari sumber air ataukah yang lainnya. Kalau memang masih ada kemungkinan untuk aman maka kewajiban tetap untuk merawat, memandikan, mengkafani, mensolati baru mengkubur. Walaupun dengan pengamanan, seperti menguburnya ditempatkan jauh yang dari pengampungan, jauh dari sumber air, iya itu pasti. Itu sudah pasti. Ya, tapi kalau sudah dirasa kedokteran semuanya yang baik apalagi yang sudah ahli dalam urusan ini, profesor menyatakan tetap ini sangat berisiko dan sangat membahayakan kalau dimandikan. Dibandingkan tanpa dimandikan. Ya, mungkin tambah bahaya kepada petugas saat proses memandikan, tapi bahaya daripada kontaminasi air bekas basuhannya ini, misalkan itu. Maka bagaimana? Ya kalau sudah dirasa sangat membahayakan, ya darurah tidak akan tidak ada lagi tuntutan ad-darurat tutubihul mahdzurat yang wajib pun bisa ditinggalkan. Sehingga kalau tidak wajib untuk dimandikan,
Ya, walaupun ditayamumi sama aja nanti ada di situ menyentuh kepada kulit langsung daripada si mayit, ya berarti apa? Ya enggak dimandikan, tidak pula ditayamumi, berarti hanya dibungkus dan langsung dikubur tanpa disolati. Karena kalau sudah tidak disucikan, maka tidak boleh untuk disolati. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, Baik, ada juga ini Ustaz, beberapa video yang beredar di masyarakat ketika proses pengurusan jenazah korban wabah ini. Nah, itu ada yang disolatkan Ustaz. Tapi yang mensolati ini adalah tenaga medis yang dia masih memakai perlengkapan medisnya ini Ustaz. Nah, Iya. ini sahkah sholat yang dilaksanakan Ustaz? Ya, permasalahan sebenarnya di situ itu sahkah salat yang dilaksanakan. Sebenarnya kalau kita lihat daripada proses perawatannya, maka hukum salatnya tidak sah. Kenapa demikian? Mereka menyatakan itu adalah ditayamumi. Tapi kalau kita lihat proses pentayamumannya, tayamumnya dilakukan di luar daripada kantong mayat. Ya, di luar daripada kantong mayat. Setelah dibungkus dulu, baru ditayamumi dari luar. Dan itu tanpa mengena sama sekali kepada kulit. Dan ini jelas tayamumnya pun hukumnya tidak sah. Nah kalau tayamumnya tidak sah berarti samanya tayamum ini menggantikan memandikan. Berarti karena tayamumnya enggak sah, berarti tidak ada yang bisa menggantikan memandikannya, kan gitu kan. Ya ibarat itu mayit tidak dimandikan. Ya, kalau sudah tidak dimandikan dan tidak ditayamumi, maka tidak boleh untuk disolati. Ya, tidak boleh untuk disolati. Disolatinya pun hukum sholatnya adalah tidak sah. Ya, kalau seandainya yang merawat tidak punya wudu, itu masih khilaf malah. Itu masih khilaf. Ya, yang merawat nggak punya wudu, itu masih khilaf. Ya, apa boleh untuk mensolati jenazah sedangkan dia nggak punya wudu? Masih ada khilaf. Mu'tamadnya memang harus punya wudu karena sholat. Tapi sebagian ulama menganggap sholat jenazah itu hanya doa lil mayyit. Doa tidak disyaratkan untuk dalam keadaan suci. Walaupun dia berhadas pun boleh berdoa. Ya kan itu. Nah makanya apa? Urusan kalau untuk kepada tim medis yang mensolatinya sebenarnya masih khilaf. Tapi kalau untuk masalah itu jenazah yang tidak disucikan maka nggak bisa untuk disolati sama sekali. Nah, Baik, kembali lagi ke problem permasalahan sholat Jumat ini Habib. Untuk di pelaksanaan sholat Jumatnya diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat bagi musafir tadi itu diperbolehkannya secara mutlak apa harus ada ketentuan-ketentuannya begitu Ustaz? ya kalau dia adalah dalam keadaan musafir maka boleh bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat. Cuma tidak mutlak baginya untuk boleh daripada meninggalkan sholat Jumat kecuali ada ketentuan, dan ini sama sebagaimana ketentuan daripada orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan karena sebab dia bepergian. Pertama, bepergiannya harus jauh. Ya, yang kedua, bepergiannya harus sebelum sholat Jum'ah, sebelum subuh daripada hari Jum'ah. Ini dalam pendapat yang kuat menurut pendapat Al-Imam An-Nawawi. Cuma ada beda pendapat dengan pendapat Imam Rafi'i di situ. Ya, bagaimana kalau berangkatnya subuh atau setelah subuh? Nah, pendapat Imam Nawawi berangkat setelah subuh, perjalanannya bisa meninggalkan sholat Jum'ah haram. Kecuali kalau dia bawa mobil sendiri, nanti cari di tengah jalan cari masjid untuk mengerjakan sholat Jum'ah, nggak sampai ketinggalan sholat Jum'ah, nggak ada masalah. Itu. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i boleh, walaupun harus kehilangan. Yang penting belum zuhur. Itu dalam pendapat Imam Rafi'i masih membolehkan. Nah, syarat yang ketiga, perjalanannya harus perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat, bukan perjalanan yang haram atau makruh. Ya, bukan perjalanan yang diharamkan oleh syariat. Contohnya seperti orang yang niatannya untuk haram, maka bagaimana? Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan sholat Jum'ah walaupun berangkatnya malam Jum'ah. Mau kemana? Ke Jakarta. Untuk tujuan apa? Mengikuti konser musik sedunia, atau mengikuti untuk menghadiri daripada perjudi dunia sedunia misalkan.
ya, ataukah yang lain-lainnya yang dihukumi haram. Nah, perjalanannya dia haram walaupun berangkat dari malam Jumat sebelum subuh sekalipun, ya, dan ini sudah pasti jauh ke Jakarta lebih daripada 2 marhala atau lebih dari 82 km, tetap karena tujuannya adalah haram, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan sholat Jumat. Itu sebagaimana syarat daripada bolehnya meninggalkan seorang musafir untuk meninggalkan puasa Ramadan, ya, karena sebab bepergiannya. Nah, Baik, untuk korban ini Ustaz, ya, korban dari wabah atau virus corona ini ada yang masih dirawat atau juga masyarakat yang memiliki penyakit lain mungkin. Ini apakah ada batasan yang diberikan untuk dispensasi meninggalkan sholat Jumat begitu Ustaz? tatkala dia ini sakit, ya, kalau memang sakitnya itu adalah menjadikan dia ini kesulitan untuk ke masjid, walaupun bukan karena virus corona, boleh untuk meninggalkan Jumat. Ya, seperti halnya misalkan sakitnya adalah apa? Dia demam, sulitan bagi dia untuk apa? Sehingga badannya lemas, untuk berangkat ke masjid sulit. Nah, maka bagaimana? Boleh bagi dia untuk meninggalkan Jumat. Diperbolehkan baginya untuk meninggalkan sholat Jumat. Nah, adapun kalau dia terkena penyakit yang sifatnya itu bisa secara zahirnya menyebar, ya, artinya menular kepada orang lain, seperti apa? Orang yang terkena penyakit lepra, orang yang terkena penyakit baros atau penyakit belang, orang yang termasuk virus corona. Nah, ini bagaimana? Malah haram untuk hadir daripada perkumpulan atau kerumunan manusia. Tidak hanya sholat Jumat. Untuk mereka apa? Kalau sudah tahu dirinya ini adalah orang yang terpapar daripada virus corona, haram untuk apa? Menghadiri daripada sebuah perkumpulan sekalipun, walaupun bukan Jumat. Bahkan untuk sholat Jumatnya pun tidak wajib bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat, malah wajib untuk meninggalkan, nggak boleh untuk hadir. Itu, dan bagi imam, ya, bagi pejabat atau pemimpin daerah boleh untuk melarang mereka, bahkan bisa menjadi wajib untuk melarang mereka. Bahkan bisa menjadi wajib untuk melarang mereka, orang-orang yang bisa membahayakan kepada masyarakat luas. Ya, kalau perlu dikarantina, nah ini, ya, bahkan bisa jadi kalau perlu untuk istilahnya dipenjarakan atau dikarantina atau yang lainnya, itu menjadi apa? Kebijakan pemerintah yang bisa harus dilakukan. Ya, di kitab itu dibahas termasuk ada orang ayin atau mi'yan. Itu orang yang punya pandangan mata yang tajam dan membahayakan. Kadang kalau melihat orang, ya, Nabi kan sudah menyatakan al-ainu haq. Penyakit mata itu adalah nyata. Kadang ada orang yang punya ain yang tajam, pandangan matanya dia itu kalau melihat tidak senang kepada orang lain, langsung mengalami celaka, langsung mengalami hal yang buruk pada orang yang dipandangnya. Nah, itu ini bisa membahayakan kepada orang lain saat dia ada dalam suatu kerumunan massa. Nah, kalau tahu imam pejabat tahu, dia bisa diisolasi, bisa untuk dikarantina, kalau perlu dipenjarakan, tidak boleh untuk keluar rumah untuk kerumunan massa. Atau kalau perlu larangan hanya tinggal di rumah, sifatnya karantina di rumah. Yang penting jangan sampai menghadiri ke kerumunan massa, termasuk untuk sholat Jumat sekalipun. Itu, ya, makanya dalam hal ini sifatnya bagi pemerintah kebijakannya kepada yang ini lebih ditekankan. Itu, ya. Cuma permasalahannya memang sih terkait virus corona ini ada terpapar itu dalam 2 golongan, ini yang jadi permasalahannya. Kalau golongan terpapar tapi yang kondisinya sakit, kondisinya dia itu sudah lemah, menunjukkan gejala-gejala kalau sudah terkena virus corona, itu sudah jelas. Ini langsung ditindak dan langsung dikarantina. Tapi ada kalanya orang yang terpapar penyakit tapi imunnya masih kuat, sehingga dia nampak seperti orang sehat. Ya, ini yang lebih bahaya sebenarnya. Ini yang lebih bahaya. Ini yang jadi permasalahannya sebenarnya di sininya. Nah, Baik, alhamdulillah untuk beberapa pertanyaan kita pada malam hari ini sudah selesai bisa dijawab. Dan terakhir Ustaz, ada pesan dari untuk tematik kita malam hari ini Ustaz seputar permasalahan sholat Jumat untuk Ashabun Nabi. Tafadhol Ustaz. ya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tidak memberikan sesuatu kepada hambanya kecuali di baliknya itu ada hikmah. Ya, terlebih itu adalah kepada umat Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang nampak bagi kita tidak hanya hal yang baik sebenarnya. Ya, tapi hal yang buruk dalam pandangan mata kita. Karena apa? Kalau bagi orang yang beriman tidak ada yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah apa? Sebagai ujian bagi kita. Karena itu ya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Cuma jadi permasalahan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ini yang perlu digarisbawahi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Dan kami akan memberikan suatu ujian kepada kalian. Menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kalian tidak hanya dalam kebaikan, tapi bisyarri dalam urusan yang tidak hanya yang jelek ya. Yang jelek pun dalam pandangan kita atau yang baik dalam pandangan kita. Itu adalah ujian. Jangan dikira dikasih virus ini baru ujian. Kalau tanpa virus itu tidak ujian. Nah, jangan dikira kalau dikasih sakit itu ujian, kalau sehat itu enggak. Jangan dikira kalau dikasih melarat, susah, banyak utangnya, itu ujian. Tapi kalau pas banyak uangnya, senang terus, itu bukan ujian. Yang buruk dalam pandangan kita atau yang baik dalam pandangan kita, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat ujian, sakit juga ujian. Melarat ujian, kaya juga ujian. Termasuk daripada hikmah ini. Entah apa, kadang-kadang kalau kita lihat ini menjadi hikmah besar sebenarnya bagi kita. Kita semakin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin peduli kadang-kadangnya. Mulai ingat, khawatir, takut mati lah. Akhirnya kan mulai di rumah banyak doa, di rumahnya banyak zikir aja, banyak ini loh. Ini hikmah. Orang yang senang keluyuran akhirnya sekarang banyak untuk duduk berkumpul dengan keluarganya, dengan anaknya. Kamu senang. Istrinya, anaknya kadang lebih senang ini sekarang. Masya Allah. Biasanya ditinggal terus ke radio. Sekarang alhamdulillah. Nah, lebih sering tapi radionya nggak libur cuman ya. Nah ini kan apa menjadi hikmah sebenarnya. Di samping itu nanti untuk akhirat orang yang bersabar Allah akan memberikan kepadanya pahala bersabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersabar dengan tanpa ada hitungan. Ya, dan lagi juga apa? Ini menjadi pelebur daripada dosa kita. Di samping pahala besar bagi orang yang beriman, ya, dan juga bisa menjadi pelebur daripada dosa. Ini menjadi hikmah bagi kita. Makanya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini yang seharusnya kita dalam syukurnya kita. Setiap keadaan apapun. Hakikahnya orang yang bersyukur itu bukan bersyukur saat nikmah, tapi syukur saat ghidhah, syukur saat dia dalam keadaan syiddah. Itu hakikatnya orang yang syukur. Syukur saat sakit, alhamdulillah, nikmat. Itulah orang yang benar-benar syukur yang hakiki. Ya. Kalau orang dalam keadaan nikmat syukur alhamdulillah, dapat rezeki 2 miliar, iya semuanya senang. Semuanya akan gampang seperti itu. Tapi saat harta ini lagi kesulitan, dia masih alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan hatiku tetap ingat kepadamu. Wow, itu yang hakikatnya orang syukur. Orang kalau sehat kemudian syukur, dia masih banyak alhamdulillah nasihat, banyak orang yang sakit ya. Ini masih gampang sebenarnya. Tapi kalau masih sakit masih syukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku sakit ini, tidak lain Kau ingin melebur dosaku ya Allah. Lah itu lebih nih, hakikatnya syukur lebih tinggi daripada pada dirinya. Nah, ini yang kita harap mudah-mudahan kita menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah. Allah segerakan angkat ini wabah daripada negeri kita, negeri orang-orang Islam. Allah selamatkan umat Islam dan Allah berikan kepada kita pahala-pahala yang begitu besar. Allah hapuskan, lepurkan dosa-dosa kita dan Allah berikan kepada kita selamatkan dalam urusan harta, urusan agama kita,
hingga kita bisa kelak di hari kiamat masuk dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, bergumul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Mungkin ini ya yang bisa menjadi penutup dari pertemuan kita. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abu Nabi ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pertemuan kita malam hari ini Alhamdulillah Abu Nabi sudah diakhiri dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau untuk kita semuanya Abu Nabi, bahwasanya problematika sholat Jumat yang sedang kita alami sudah dijawab oleh beliau Nabi, dan insya Allah sangat bermanfaat bagi kita untuk kita praktekkan di kehidupan kita dan di kondisi pada saat ini Abu Nabi yang terjadi di negeri kita ini Abu Nabi. Dan terima kasih untuk Anda semuanya, penonton, pemirsa, dan Abu Nabi semuanya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di YouTube Suara Nabawi. Subscribe, like, komen, dan share juga Hunabi untuk perkembangan dakwah kami. Terima kasih untuk Anda semuanya Hunabi, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.